wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Nas'alullaha ta'ala an yuthabbitana 'ala al-islam wa yatawaffana 'ala kamilil iman wa yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda wa yarzuqana al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal. Para peserta yang telah mengikuti kajian yang kita adakan pada hari Sabtu dan hari Minggu, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kesempatan, lebih-lebih kita masih diberikan nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas yang kita miliki, Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa istiqomah, senantiasa membekali diri kita dengan ilmu agama, dan pada akhirnya kita nanti bisa mendapatkan ridhonya. Insyaallah pada sesi pertama ini kita melanjutkan tentang di mana besar, sebagian besar sudah kita jelaskan, sudah kita paparkan terkait masalah maksiat-maksiat hati. Namun sebelumnya, karena pentingnya niat, mari kita untuk senantiasa menghadirkan niat ikhlas, semata-mata mengikuti kegiatan ini hanya mencari pahala serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang ada kitab matan mukhtasar dibuka di bagian maksiat hati. Pembahasan terakhir kemarin adalah pembahasan terkait masalah su'udzanni bil, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang dikenal juga dengan sebutan putus asa daripada memperoleh rahmat Allah. Dan ini sudah dijelaskan, sudah disebutkan. Karenanya tidak perlu kita ulang secara meluas, mungkin hanya sebatas murojaah ya singkat, bahwa yang dimaksud daripada berprasangka buruk kepada Allah adalah ayyusi al-dhanna billahi, ayyusi al-dhanna billahi, atau ayyusi al-dhanna rabbahu, ayyusi al-abdu rabbahu, ayyusi al-abdu rabbahu fayadhunnu annahu la yaghfiru lahu wa annahu la mahalata sayu'adzibuhu. Itu definisi tentang masalah berprasangka buruk kepada Allah, yaitu ketika seorang hamba berprasangka buruk kepada Allah sehingga beranggapan bahwa Allah tidak akan mengampuninya, wa annahu la mahalata sayu'adzibuhu, dan dia beranggapan bahwa Allah pasti akan mengazabnya, akan memberikan siksaan terhadapnya. Kenapa sampai ada prasangka semacam itu kepada Allah? Alasannya likathrati dzunubihi, dikarenakan terlalu banyak dosa
yang ia pernah lakukan. Jadi tidak boleh kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan baina al-khaufi war-raja. Kita dianjurkan senantiasa ada dalam di antara dua perkara. Bainal khauf dan artinya takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Berharap artinya apa? Berharap kepada rahmat Allah, kepada ampunan Allah. Hanya saja saat mendekati ajal kematian, seorang hamba hendaknya apa? Lebih fokus kepada berharap saja, berharap kepada ampunannya, berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni, diberikan husnul khotimah. Itu secara singkat tentang masalah maksiat hati yang berupa berprasangka buruk kepada Allah, dan ini sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, sekarang tentang maksiat hati juga adalah wasu'udz dzanni bi'ibadillah wa bi'ibadillah. Kalau di matan adalah wa bi'ibadillah. Termasuk maksiat hati adalah berprasangka buruk kepada atau terhadap hamba-hamba Allah. Ya. Berprasangka buruk terhadap para hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk maksiat. Maksiat hati. Nah, yang dimaksud daripada berprasangka buruk kepada para hamba Allah, kepada sesama manusia, ini dianggap orang tersebut yang melakukan telah dianggap terjatuh ke dalam perbuatan maksiat hati, kalau tidak ada indikator, tidak ada dalil, tidak ada petunjuk yang diperhitungkan. Artinya berprasangka buruk kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, berprasangka buruk kepada sesama manusia, kadang-kalanya dibolehkan, kadang-kalanya tidak diperbolehkan. Kapan berprasangka buruk kepada hamba Allah, kepada sesama manusia, itu dilarang dan itu adalah maksiat kalau tidak ada indikator, tidak ada petunjuk yang diperhitungkan. Sehingga kalau seandainya ada petunjuk, ada bukti-bukti yang bisa diperhitungkan, yang menunjukkan perbuatan tersebut, maka itu tidak menyebabkan terjatuh ke dalam perbuatan maksiat hati bagi yang berprasangka buruk. Contohnya apa yang berprasangka buruk kepada hamba Allah dan itu tidak dianggap maksiat? Semisal ada seseorang kehilangan barang. Ya. Contoh berprasangka buruk kepada hamba Allah, kepada para hamba Allah yang dihukumi sebagai maksiat, yang disebut dengan maksiat hati. Itu seperti apa contohnya? Seperti seseorang kehilangan barang, terjadi pencurian, diambil hartanya, lalu korban ini, si korban menganggap atau menduga atau berprasangka buruk bahwa si fulan adalah pelakunya, tanpa disertai adanya indikator, tanpa disertai adanya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa si fulan itulah yang melakukan, maka ini tidak diperbolehkan. Kalau ada orang hilang barangnya, tidak boleh langsung nuduh sembarangan tanpa ada bukti yang kuat, tanpa ada indikator, tanpa ada korena, tanpa ada bukti yang menunjukkan bahwa si fulan pelakunya, tidak boleh. Kalau seandainya ternyata berprasangka buruk tanpa disertai adanya petunjuk, maka orang tersebut telah terjatuh ke dalam perbuatan maksiat hati yang dianggap yang merupakan apa? Su'udzan bi ibadillah. Berprasangka buruk kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita sesama muslim haruslah kita saling menyayangi. Harus kita mengasihi.
menyayangi mereka. Ketika seseorang dituduh melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada bukti, bukankah itu ada unsur menyakiti perasaan orang lain? Karenanya kalau tidak ada bukti, tidak ada petunjuk yang kuat, tidak ada korena, tidak ada indikator, kita tidak boleh menuduh sembarangan, berprasangka buruk, tidak boleh. Bahkan Rasulullah memberikan peringatan kepada kita agar menjauhi sifat berprasangka buruk kepada sesama manusia. Apa kata Rasulullah? Iyyakum wadh-dhanna. Iyyakum wadh-dhanna. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Iyyakum wadh-dhanna. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Ya, dan ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Di mana Rasulullah pernah berkata, "Iyyakum wadh-dhanna." Jauhkanlah diri kalian daripada sifat berprasangka buruk. Iyyakum wadh-dhanna. Jauhi perbuatan ya, berprasangka buruk. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Karena sifat berprasangka buruk itu adalah pembicaraan yang paling dusta. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah yang namanya adh-dhann, sifat berprasangka. Prasangka buruk tentunya. Fa inna dhanna itsmun. Sesungguhnya sebagian daripada sifat berprasangka itu adalah itsmun, dosa. Jadi kadangkala berprasangka buruk kepada hamba-hamba Allah, kadangkalanya boleh, kadangkalanya tidak boleh. Kapan berprasangka buruk kepada hamba Allah itu tidak boleh? Kalau tidak ada petunjuk yang kuat, tidak ada bukti yang kuat, tidak ada korena, tidak ada indikator yang bisa diperhitungkan. Sebagaimana contohnya ada orang kehilangan barang tanpa ada bukti, langsung menganggap si fulan pelakunya. Ini tidak boleh. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah, fa inna dhanna akdzabul hadits, karena sesungguhnya sifat berprasangka, sangkaan itu adalah pembicaraan yang paling dusta. Nah, prasangka di sini yang dicela oleh Rasulullah adalah prasangka yang tidak disertai dengan korina. Sifat prasangka yang tidak dibarengi dengan yang namanya bukti yang kuat, indikator yang bisa diperhitungkan, tidak ada itunya. Sehingga kalau ternyata nanti berprasangka buruk tapi punya bukti yang kuat, maka yang melakukan hal ini tidak dianggap terjatuh ke dalam maksiat. Apa contoh berprasangka buruk kepada hamba Allah itu tidak dihukumi terjatuh ke dalam maksiat? Contohnya ada seseorang ya punya teman, kemudian dua orang ini masuk ke kamar. Kemudian pemilik rumah ini juga memiliki uang, ada uang di kamarnya. Kemudian temannya itu ada di kamarnya orang tersebut sendirian. Kemudian pemilik rumah keluar sebentar, keluar ruangan, entah apa yang dicari, keluar. Kemudian ketika kembali ke kamarnya, di situ ada temannya. Ketika kembali ke kamarnya, ternyata uang milik yang punya rumah itu tidak ada. Dan dia yakin saat dia keluar sampai masuk lagi, tidak ada yang masuk kecuali memang ada temannya saja, satu orang. Lalu dia berprasangka buruk yang ada di kamarnya. Maka
berprasangka buruk yang seperti ini karena disertai adanya petunjuk yang kuat, adanya indikator yang kuat. Apa indikator di sini? Tidak ada yang masuk ke kamar itu. Dia hanya sendirian. Ya, dia hanya sendirian. Siapa lagi? Secara lohirnya, siapa lagi yang mengambil? Ya, jadi berprasangka buruk kepada sesama manusia jika kondisinya seperti ini, keadaannya tidak ada yang masuk, tidak ada orang pemilik rumah dengan tamannya itu. Dan ketika keluar, lalu kembali lagi ke kamarnya, ternyata kehilangan barang. Maka ketika pemilik rumah itu berprasangka buruk kepada temannya itu, ini tidak dianggap terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Tidak terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Karena kan ada korina, ada petunjuk. Selain temannya itu tidak ada orang lain. Tidak ada orang lain. Ini boleh. Bukan harus. Seandainya berprasangka buruk, itu tidak dihukumi terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Karena dari sisi lain juga kita harus berprasangka baik kepada sesama manusia. Berprasangka baik kepada orang lain. Bukan kita menuduh sembarangan. Karenanya kalau tidak ada korina, kalau tidak ada bukti yang kuat, tidak ada petunjuk yang kuat, tidak ada indikator yang kuat, kita tidak perlu berprasangka buruk kepada sesama manusia, tidak boleh. Karena itu adalah dilarang, merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang selanjutnya, maksiat hati yang selanjutnya adalah wat-takdzibu bil qadari. Wat-takdzibu bil qadari, mendustakan qadar. Ya, mendustakan takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk salah satu maksiat hati yang terbilang hal-hal yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran. Ya. Mendustakan qadar, mendustakan takdir Allah, mendustakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ini terbilang atau terhitung maksiat hati yang dianggap merupakan salah satu hal-hal yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Apa bentuk atau contoh mendustakan takdir Allah? Apa contoh mendustakan al-qadar itu terbilang dianggap kekufuran yang merupakan maksiat hati? Seperti ketika seseorang meyakini bahwa ada suatu perkara, ada suatu hal atau lebih daripada satu perkara terjadi tanpa takdir Allah. Kalau ada orang meyakini bahwasanya ada sesuatu, ya, ini terjadi bukan karena takdir Allah, bukan karena ketetapan Allah, bukan karena kehendak Allah. Ini adalah termasuk maksiat hati yang terbilang atau terhitung mengeluarkan seseorang keluar dari agama Islam. Sudah kita jelaskan di bab akidahnya, di bab tauhid, bahwasannya di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman adalah percaya terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu semuanya Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan. Yang berupa baik, kebaikan ataupun berupa keburukan. Yang pahit maupun yang manis. Yang kita inginkan ataupun yang tidak kita inginkan, semuanya itu terjadi atas ketetapan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita harus meyakininya secara pasti, tidak boleh yakin bahwa sesuatu yang terjadi itu semuanya merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakininya. Harus kita memantapkan hal tersebut dalam hati kita.
Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang mengatakan bahwasanya segala sesuatu ini terjadi dengan ketetapan Allah. Apa bunyi hadisnya? Kullu syai'in biqadar. Kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu, seluruh sesuatu, semuanya biqadar, itu terjadi dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hatta al-ajz wal kais, hingga urusan lemahnya pemahaman ataupun kepandaian, pandai ataupun bodoh, itu juga Allah yang mengatur, Allah yang menetapkan. Ketika Rasulullah mengatakan kullu syai'in, di mana bahasa Arab ada kalimat kullun yang menunjukkan umum. Ya. Kullu syai'in. Kullu syai'in, segala sesuatu. Setiap sesuatu. Umum, masuk. Mau keburukan, mau kebaikan, perbuatan manusia yang disengaja, yang tidak disengaja, lintasan hati, pikiran kita, tanpa terkecuali perbuatan manusia, ataupun semuanya tanpa terkecuali, tidak ada yang dikhususkan, umum, semuanya. Apa kata Rasulullah? Biqadar. Itu terjadi dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh kita mengecualikan. Kita tidak boleh mengkhususkan, mengecualikan dari apa yang telah dinyatakan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak mengatakan segala sesuatu itu terjadi dengan takdir Allah, kecuali bla bla bla, kecuali titik-titik. Tidak seperti itu Rasulullah. Rasulullah tidak mengatakan kecuali ini tidak. Rasulullah mengatakan kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu itu terjadi dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena keumuman hadis ini, maka kita tidak boleh mengecualikan, mengkhususkan. Tidak boleh. Semuanya harus kita yakini bahwasanya segala sesuatu, ya, baik yang terjadi di alam atas, baik yang terjadi di alam bawah, alam atas, ya, berupa langit, surga, arsy, kursi, semuanya yang ada di atas, ataupun alam bawah, bumi, neraka, manusia, jin, semuanya, itu Allah yang telah menetapkan, yang telah mengkhususkan tempatnya masing-masing. Jadi, yang mendustakan takdir, yang mendustakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak hanya sekedar maksiat biasa, tapi betul-betul ini adalah sesuatu yang dapat memutus Islam seseorang dan dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam. 6 perkara, ya, 6 perkara, di mana 6 perkara ini sudah merupakan keyakinan umat Islam dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Karena 6 perkara ini merupakan pokok dalam Islam. 6 perkara yang saya akan sebutkan nanti. 6 perkara ini adalah diyakini oleh semua kaum, baik kaum Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, umat-umat yang terdahulu yang beriman pasti akan meyakini 6 perkara. Al-imanu billah, iman kepada Allah. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, utusannya, hari kiamat. Dan juga apa? Takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-usulus sittah, ini disebut apa? Al-usulus sittah, dasar-dasarnya, 6 perkara yang merupakan dasar-dasar dalam agama Islam. Ini pasti dari masa ke masa, dari nabi ke nabi, dari umat terdahulu sampai hingga sekarang, yang namanya yang mukmin pasti tidak akan terlepas daripada 6 perkara. Kalau kurang satu, tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Tidak percaya kepada Allah, bukanlah seorang mukmin. Tidak percaya kepada para malaikat Allah, tidak disebut seorang mukmin.
tidak percaya kepada kitab-kitab Allah atau para utusannya, atau hari kiamat, atau tidak percaya terhadap adanya takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak dikatakan sebagai orang yang mukmin. Tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Karenanya tidak boleh kita mendustakan takdir Allah. Tidak boleh kita mendustakan, menafikan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, itu sudah sesuai dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ada sesuatu terjadi bukan dengan ketetapan Allah, bukan dengan kehendak Allah itu terjadi, berarti ada pencipta selain Allah. Berarti menafikan sifat penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hal tersebut. Padahal Allah lah yang semuanya menciptakan. Allah lah yang menciptakan semua perkara. Dari tidak ada menjadi ada, itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang tidak percaya terhadap adanya ketetapan Allah, yang tidak percaya terhadap takdir Allah, adalah kelompok yang disebut dengan kelompok Mu'tazilah atau disebut dengan kelompok Qadariyah. Kelompok Mu'tazilah, kelompok Qadariyah. Di antara keyakinan mereka, kelompok Mu'tazilah, di antara keyakinan kelompok Mu'tazilah meyakini bahwasannya perbuatan manusia, pekerjaan manusia yang disengaja bukanlah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata mereka, sebagian dari mereka meyakini kalau perbuatan manusia yang disengaja itu bukan ciptaan Allah, tapi manusia sendiri. Sampai-sampai mereka berkata bahwa kutu busuk saja, kutu busuk itu yang menciptakan perbuatannya dia sendiri. Al-baq. Na'udzubillah. Ini adalah pemahaman yang buruk, pemahaman yang jauh daripada kebenaran. Jadi segala sesuatu perbuatan manusia yang disengaja ataupun tidak, itu Allah yang menciptakan. Jelas-jelas Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Namanya perbuatan manusia itu kan pasti tidak akan terlepas, baik ataupun buruk, sengaja ataupun tidak disengaja, pasti tidak akan terlepas dari situ. Perbuatan manusia ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Perbuatan manusia ada kalanya disengaja, ada kalanya tidak disengaja. Kalau kita ngaji seperti ini sengaja kita mengarahkan niat kita untuk memang ikut kajian. Ini namanya perbuatan yang disengaja. Di jalan kemudian ada mobil, ada motor yang ingin lewat, apa biasanya ke pinggir. Takut kena mobil, takut kena motor. Kenapa? Itu kan ada unsur kesengajaan. Allah itulah juga yang menciptakan perbuatan yang disengaja. Ataupun perbuatan yang tidak disengaja. Apa contohnya perbuatan yang tidak disengaja? Detak jantung kita. Ketika kita bernafas, jantung kita itu berdenyut. Itu bukan karena kita menggerakkan. Bukan kita yang berusaha untuk bergerak jantung kita. Bukan. Itu perbuatan manusia juga tapi tidak disengaja. Atau ketika kita, sebagian di antara kita tidak biasa menyampaikan kalimat di depan banyak orang. Katakan di atas panggung, demam panggung.
jika menyampaikan sebuah karena tidak terbiasa, Ustaz. Ustaz. Ustaz Kudri. Ustaz. jadi perbuatan tidak mati. Bisa diulang Ustaz, tadi mati Ustaz. Lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya perbuatannya disengaja. Perbuatan sholat, mengerjakan sholat. Wa nusuk, inna sholati
Assalamualaikum, Mbak. Ini kalau selesai jelas nggak? Jelas, Ustaz. Oh, iya kayaknya Ustaz Khudri lagi mengalami kendala jaringan. Sebentar ya, saya ganti. Saya langsung ganti, bentar, tunggu bentar. Biar saya bukakan kitab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil alih ya. Kayaknya Ustaz Khudri mengalami jaringan terganggu. Dan nanti kalau jaringan saya juga terganggu, kasih tahu Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini dengan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa sama-sama melaksanakan pada saat ini mudzakarah ilmu agama. Semoga hal ini menambah khazanah keilmuan kita, menambah ketakwaan kita, menambah semangat kita dalam belajar dan mengajarkan serta memperjuangkan agama ini. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan secara singkat bahwasanya semua makhluk itu berada di bawah kekuasaan Allah taala, tunduk terhadap kekuasaan Allah taala. Tidak ada satu biji zarrah pun yang bergerak kecuali dengan seizin Allah taala. Tidak ada sesuatu pun yang mengatur makhluk ini bersama Allah taala dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan Allah taala. Ya. Dan kita sebutkan juga ini yang ada di layar ini, hadis ini atau ayat ini, firman Allah taala ini yang paling atas ya. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Ya, dan kami membolak-balikkan ya, hati-hati mereka dan mata-mata mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hati kita, mata kita. Ya, itu maksudnya. Kemudian dalam hadis ini juga kita sudah bacakan, Allahumma musarrifal qulub, ya Allah zat yang membolak-balikkan hati, sarrif qulubana ala ta'atik, ya tetapkanlah hati-hati kami dalam ketaatan kepadamu. Rawahu Muslimun wal Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Al Baihaqi. Ya. Di sini semuanya ya pengarang ingin menjelaskan bahwasanya semuanya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Qala al-muallif rahimahullah, kita lanjutkan, silakan dibuka yang sudah print kitabnya di halaman 12. Ya, bagi yang belum silakan diperhatikan di layar. Yang paling atas ya. Nah, fala mudabbira tadbiran syamilan, maka li jami'il khalaiqi illallah, ya. Maka tidak ada sesuatu pun yang mengatur secara keseluruhan, ya, mengatur secara keseluruhan terhadap semua makhluk illallahu ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Jadi kalau yang mengatur, hanya mengatur seluruh alam ini, yang mengatur semua makhluk ini secara keseluruhan, itu tiada lain, ya, tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Kemudian wa ammat tadbirul juz'iyyu, ya, wa ammat tadbiru al juz'iyyu, sedang pengaturan sebagian saja. Jadi kan kita sebutkan apa? Mengatur seluruhnya, seluruh alam ini hanya Allah Ta'ala. Sekarang kalau mengatur sebagian saja dari alam ini, nah ini maksudnya ya, katadbiril malaikati, seperti mengaturnya para malaikat, li amril matari, terhadap hujan, wassahabi, dan awan, wan nabati, dan tumbuh-tumbuhan, ala hasabi ma amarallah, sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, wa sya'a fil azal, dan Allah Ta'ala kehendaki, ya, dan Allah Ta'ala kehendaki pada azal dengan kehendaknya yang tanpa permulaan, fayajuzu idafatu mithli hadza ilal makhluk, maka diperbolehkan, ya, maka diperbolehkan mengatur ini, ya, maka diperbolehkan menyandarkan pengaturan ini kepada makhluk, ya. Maksudnya apa? Jadi kalau kita bilang ada malaikat yang tugas, kemudian ada malaikat yang tugasnya mengatur tumbuh-tumbuhan, ada malaikat yang mengatur awan, ya, peredaran awan. Nah, ini perkataan seperti ini tidak bermasalah. Ya, perkataan seperti ini tidak dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ya. Contohnya, tetapi ya perlu kita ketahui bahwasanya walaupun memang para malaikat itu ada yang mengatur hujan, ada yang mengatur awan, ada yang mengatur tumbuh-tumbuhan, semuanya ini mereka mengatur hal tersebut ini adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi mereka mengatur hal tersebut ini karena Allah Ta'ala menghendaki mereka untuk mengaturnya. Ya. Jadi mengaturnya mereka ini adalah juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak salah kalau kita sandarkan, contohnya ya, pengaturan hujan ini kepada malaikat contohnya. Jadi tidak bermasalah dalam agama Islam. Dan memang apa? Allah Ta'ala memberikan tugas kepada mereka tersebut apa? Untuk mengatur hujan. Nah, seperti itu. Ini kama qala Allahu fil malaikati, ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang para malaikat, fal mudabbirati amra. Ya, ini tentang apa? Berbicara tentang para malaikat, ya, al-mudabbirat, ya, para malaikat yang mengatur. Mengatur apa? Amro, sebuah urusan. Nah, ada malaikat yang, makanya tadi disebutkan apa? Ada malaikat yang mengatur hujan, mengatur tumbuh-tumbuhan, dan semacamnya. Ya, makanya hal ini
pengatur ataupun penisbatan hal tersebut kepada para malaikat, ini hukumnya boleh dan tidak dianggap sebagai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena aslinya itu pengaturan para malaikat itu memang itu sesuai dengan ilmu Allah, sesuai dengan kehendak Allah, dan Allah taala yang menciptakannya juga. Seperti itu. Sekedar mengingatkan kembali ya ke teman-teman kalau nanti ada lafaz dari kitab yang tidak diketahui maknanya karena saya terlalu cepat contohnya, nanti ditulis di ruang komentar, biar nanti saya jawab di akhir insyaallah taala. Baik, wa idza kana tasriful qulubi, apabila pengaturan hati biyadillahi berada di bawah kekuasaan Allah taala, ya, fal a'malul kharijiyati, maka perbuatan-perbuatan luar, ya, perbuatan-perbuatan anggota tubuh yang di luar bukan perbuatan hati, hiya bil aula khalqun lillah, maka ini merupakan makhluk Allah taala juga dan lebih utama. Ya. Artinya apa? Ya, ketika kita mengatakan bahwasanya urusan hati ini saja ataupun sesuatu yang berada dalam hati saja ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, berada di bawah kekuasaan Allah taala, sebagaimana yang dalam doa tadi atau dalam ayat yang tadi, wa nuqallibu afidatahum, dan dalam hadis Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, ya, tentang urusan hati yang merupakan hati ini merupakan amirul jawarih, yaitu sesuatu yang memerintahkan terhadap anggota tubuh yang lainnya. Jadi yang memerintah anggota tubuh yang lainnya ini adalah hati. Jika yang memerintah anggota tubuh lainnya ini berada di bawah kekuasaan Allah Ta'ala, maka ya lebih utama lagi, itu maksudnya, lebih utama lagi anggota tubuh yang lainnya ini yang merupakan bawahan daripada hati untuk berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu maksudnya ya. Nah, walaisal amru kama taqulul mu'tazilatu, ya, tentang tidaklah urusan ini, perkara ini seperti yang dikatakan oleh orang Mu'tazilah. Ya, hal ini tidak seperti yang dikatakan oleh orang Mu'tazilah. Apa perkataan orang Mu'tazilah ini? Dan pertama, golongan Mu'tazilah ini adalah salah satu golongan yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi golongan Mu'tazilah ini termasuk dari 72 golongan yang celaka, yang akan masuk neraka, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Lah, demikian juga perkataan orang Mu'tazilah dalam masalah ini juga bertentangan dengan ajaran Islam, ya, bertentangan dengan ajaran Rasulullah, dan yang meyakininya ini juga keluar dari agama Islam. Ya. Karena orang Mu'tazilah ini mengatakan, ya, walaisal amru kama taqulul mu'tazilatu, perkara ini tidak seperti yang dikatakan oleh orang Mu'tazilah. Ya, kata mereka apa? Innal abda, sesungguhnya Allah Ta'ala, huwa khalaqa sesungguhnya hamba, huwa khalaqa af'ala nafsihi, dialah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Jadi orang Mu'tazilah mereka mengatakan bahwasanya manusia ini dialah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Ya, dia yang menciptakan perbuatan sendiri
Wa laisallahu khaliqa kulli syai', dan bukan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Qabbahahumullah, semoga Allah taala memburukkan mereka. Ya, bentar ya. Saya akan jelaskan ulang apa yang dikatakan oleh orang Zilan kepahannya ini. Baik, saya jelaskan ulang. Mungkin agak ramai ya, nggak tahu ini. Semoga ramainya nggak kedengaran. Ya, jadi orang Mu'tazilah itu, ya, mereka mengatakan bahwasanya yang menciptakan perbuatannya manusia, yang menciptakan perbuatan manusia itu manusia sendiri. Ya, itu manusia sendiri dan bukan Allah Ta'ala. Bahkan mereka juga mengatakan ya bahwasanya hewan-hewan itu pun hewan atau binatang, mereka lah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Ya, dan bukan Allah Ta'ala yang menciptakannya. Semut contohnya ya, yang menciptakan perbuatan semut, kata mereka ya semutnya sendiri, bukan Allah Ta'ala. Ya, demikian juga contohnya kutu air, yang menciptakan perbuatannya itu ya kutu air itu sendiri, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini inilah keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Nah, inilah keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Pertama, ketika mereka mengatakan perkataan ini, terjatuh dalam kesyirikan. Ya, kesyirikan dari apa? Dari segi apa? Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan bahwasanya ada sesuatu yang menciptakan selain Allah Ta'ala. Ya, artinya mereka itu kayak mengatakan Allah Ta'ala itu memang menciptakan. Tetapi bukan hanya Allah Ta'ala yang bisa menciptakan. Manusia pun juga bisa menciptakan. Ini kan menyekutukan namanya. Jadi menyekutukan dengan manusia, ya, menyekutukan Allah Ta'ala dengan binatang, kan begitu. Ya, dikarenakan mereka mengatakan bahwa binatang itu Allah Ta'ala yang menciptakan perbuatannya itu bukan Allah, tetapi binatang itu sendiri. Nah, ini yang pertama. Jadi ini sudah keyakinan ini menjatuhkan mereka ke dalam kesyirikan. Ya. Ini suara saya masih jelas ya. Misalnya di dekat rumah ini ada kebisingan sedikit. Kemudian juga kemudian yang kedua, alhamdulillah. Tamam. Ketika mereka mengatakan keyakinan ini bahwasanya manusia itu sendiri yang menciptakan perbuatannya atau hewan itu sendiri yang menciptakan perbuatannya, maka menurut mereka pencipta itu banyak sekali. Ya, jadi pencipta itu sangatlah banyak sekali. Bukan hanya Allah Ta'ala saja yang menciptakan. Nah, ini. Jadi manusia menciptakan. Kemudian hewan juga menciptakan.
Ya, malaikat juga menciptakan, jin juga menciptakan. Berarti yang menciptakan itu bukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Lah, terus apa makna firman Allah taala wa khalaqa kulla syai', bahwasanya Allah taala yang menciptakan segala sesuatu. Kan begitu. Yang ketiga, ketika mereka mengatakan perkataan ini, secara tidak langsung ataupun secara langsung, ya baik mereka sadari atau mereka tidak sadari, ciptaan manusia ini lebih banyak daripada ciptaan Allah Ta'ala. Ciptaan Allah Ta'ala ini lebih banyak daripada Allah Ta'ala. Di mana? Contohnya lah ya, ini menurut keyakinan mereka ya, ini menurut keyakinan mereka yang menyimpang dari ajaran yang lurus. Ya, contohnya apa? Mereka mengatakan Allah yang menciptakan kita. Ya, menciptakan saya, menciptakan teman-teman, yang menciptakan badan kita ini adalah Allah Ta'ala. Sedangkan perbuatan kita, semuanya ini adalah ciptaan kita sendiri, bukan ciptaan Allah Ta'ala. Coba, Allah Ta'ala, kalau kita pikir ya, ini keyakinan mereka ini, Allah Ta'ala menciptakan kita saja, satu badan ini, badan saya semuanya ya. Badan saya ini Allah yang menciptakan. Jadi yang diciptakan oleh Allah Ta'ala ini hanya badan saya, yaitu satu, ya, satu badan ini. Setelah itu, yang menciptakan perbuatan saya, ini sekarang saya berbicara, ini yang menciptakan saya, kata mereka. Kemudian saya menggerakkan tangan saya, ini juga ciptaan saya, kata mereka. Kemudian ketika saya melangkahkan kaki, ini juga perbuatan saya. Ketika saya diam, ini ciptaan saya. Ketika saya mengedipkan mata, ini ciptaan saya, dan seterusnya. Dalam satu detik saja, betapa banyak perbuatan yang kita lakukan. Apalagi 1 menit semuanya, apalagi 1 hari, apalagi 50 tahun, 60 tahun. Jadi dalam 1 menit saja begitu banyak sekali perbuatan yang kita lakukan. Entah itu kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain, entah itu berbicara, entah itu kita mendengarkan, entah kita melihat, dan semacamnya, itu banyak sekali. Dalam 1 menit saja itu. Berarti kalau seperti itu, apa yang kita ciptakan ini, sebetulnya melihat, memindah tangan, kemudian berjalan, berarti ciptaan yang kita lakukan ini, yang kita ciptakan, kata mereka ini, ya, ini lebih banyak daripada yang Allah Ta'ala ciptakan. Karena Allah Ta'ala menciptakan badan kita saja, yaitu satu, ya, sedangkan berjuta-juta perbuatan, ya, bertriliun-triliunan perbuatan yang kita lakukan, kata mereka ini adalah ciptaan Allah, ciptaan kita sendiri, bukan ciptaan Allah Ta'ala. Nah, makanya di sini apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita lakukan ini menurut keyakinan mereka, ya, lebih banyak daripada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Selanjutnya ini lagi. Kita ini kan tidak tahu ya apa yang terjadi pada tubuh kita. Contoh lah ya, kalau kita bergerak, sekarang kita bergerak, menggerakkan tubuh kita. Kita berjalan soalnya. Kita sedang berjalan seumpamanya. Kita tidak tahu, ya, bagian tubuh kita yang bergerak itu apa saja. Nah, coba ini, kita berjalan semuanya. Ketika kita berjalan, anggota tubuh yang bergerak di dalam tubuh kita itu apa saja? Kita tidak tahu itu. Nah, ya, dikarenakan ya ketika kita tidak tahu hal itu, ya, maka kita bukan penciptanya.
Ya, karena yang namanya pencipta itu kan harus tahu apa yang akan dia ciptakan, ya perinciannya seperti mana itu harus tahu. Sedangkan kita tidak tahu. Makanya disinilah apa namanya kebenaran wal jamaah, ya keyakinan kebenaran keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu, ya, pencipta segala sesuatu. Allah yang menciptakan tubuh kita, demikian juga Allah taala yang menciptakan perbuatan kita. Begitu ya. Nah, semoga apa yang jelaskan ini bisa difahami dengan betul ya. Nanti kalau ada yang kurang difahami dari apa yang saya jelaskan, ditulis di kolom komentar, nanti saya akan jawab insyaallah taala. Nah, kita lanjutkan kembali ya di kitab di atas. Allah taala qol, ya, Allah taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Ya, Allah taala adalah pencipta segala sesuatu. Ya. Wa syai'u yadkhulu tahtahul ajsamu wal jawarihu wal af'alu. Ya. Wa syai'u, dan kata asy-syai' dan sesuatu, ya kan tadi di ayat ya, yang kita bacakan tadi bahwasanya Allah Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu tanpa terkecuali. Maka masuk dalam kata segala sesuatu, nah ini maksudnya masuk dalam kata segala sesuatu, apa saja itu? Al-ajsamu, yaitu benda, ya, benda-benda. Jadi benda itu masuk dalam perkataan bahwa segala sesuatu dalam firman Allah Ta'ala yang maknanya Allah pencipta segala sesuatu, artinya Allah yang menciptakan benda, ya kan? Jadi baik itu nanti benda yang bisa dipegang oleh tangan, ya, seperti manusia, ini yang bisa dipegang oleh tangan itu, ya, atau makhluk, ya, atau batu, hewan, ataupun benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Ya, benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan ya, seperti cahaya. Ya, coba itu tangkap itu cahaya, nggak akan dapat kita. Ya. Jadi seperti cahaya, kegelapan, malaikat, ya, jin. Nah, ini adalah benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Angin. Ya, baik benda yang bisa dipegang oleh tangan ataupun benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan, ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Demikian pula wal jawarihu, ya, masuk dalam kategori segala sesuatu, ya, adalah al jawarih, anggota tubuh, ya, anggota tubuh, ya, tangan, kepala, kaki, wajah, telinga. Ini semuanya juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wal af'alu, ya, masuk dalam hal tersebut perbuatan-perbuatan. Nah, ini dia. Jadi aja, ya, seperti halnya makan, minum, sholat, ataupun perbuatan yang tidak disengaja, seperti halnya menggigil dikarenakan kedinginan. Nah, semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik perbuatan tersebut adalah sesuatu yang baik, ya, seperti sholat, contohnya puasa, zakat, ini kan perbuatan baik. Ataupun perbuatan makhluk yang buruk,
seperti halnya berzina, minum khamar. Ya, ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma seperti yang sebelumnya kita jelaskan ya, bahwasanya perbedaan antara perbuatan yang baik dan yang buruk itu apa? Kalau perbuatan baik itu diperintahkan oleh Allah, sedangkan perbuatan buruk tidak diperintahkan oleh Allah. Kemudian perbuatan baik ya, diridhoi oleh Allah Ta'ala, ya, sedangkan perbuatan buruk itu tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ini bedanya. Ya. Tetapi kedua-duanya ini, baik perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk, ya, ini diciptakan oleh Allah Ta'ala, ya, terjadi dengan kehendak Allah Ta'ala, sesuai dengan ilmu Allah Ta'ala. Ya. Ini termasuk iman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang kesimpulannya, kalau memang seperti itu ya, perbuatan kita ini Allah menciptakan, badan kita ini Allah menciptakan. Terus apa sekarang yang bisa dilakukan oleh seorang hamba? Ya, ini fal abdu laisa lahu illa ayyaktasibal amal. Maka seorang hamba tidaklah bisa melakukan apapun kecuali berusaha untuk melakukan perbuatan itu. Jadi berusaha. Ya, usaha itu yang bisa dia lakukan. Wallahu yakhluquhu. Sedangkan yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ya perlu kita ingat ya, jangan sampai ya pada kita sesuatu yang terjadi bagi orang yang bermasalah ya dalam masalah qada dan qadar. Mereka terkadang bilangnya apa kalau orang bermasalah itu? Ya, bermasalah pemahamannya maksudnya ya. Di sebagian mereka mengatakan kalau memang semuanya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, perbuatan saya yang baik ditentukan oleh Allah, perbuatan buruk yang saya lakukan ini adalah dari Allah, ciptaan Allah, nanti masuk surga ketentuan Allah, kemudian masuk neraka juga ketentuan Allah. Ya sudahlah, kata mereka, ngapain saya capek-capek lagi begitu kan, ngapain saya capek-capek melakukan amal ini, amal itu, ntar juga pada akhirnya itu sesuai dengan takdir Allah Ta'ala. Nah ini perkataan seperti ini ataupun sesuatu yang seperti ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Ya, kalau ada orang yang ini, kita katakan kepadanya, kita ini tidak tahu tentang hal yang gaib. Ya. Jadi tentang hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak nampak bagi kita, ataupun takdir kita di masa depan, ini kita tidak mengetahuinya. Kita tidak tahu hal yang gaib. Ya, kita tidak tahu nanti ini kita akan dibawa kemana. Maksudnya apakah takdir kita ini surga ataupun neraka, ini kita tidak tahu. Ya, dikarenakan kita tidak tahu, ya maka hendaknya apa? Hendaknya kita tetap terus berusaha untuk melakukan amal baik, ya melakukan amal soleh, ya dengan harapan nanti di akhirat kita menjadi orang yang selamat seperti itu. Ya, contohlah ya. Orang nanam padi itu, ya kalau petani lah ya, ini kalau orang petani, nah ngertilah banget ini. Orang nanam padi, contohnya lah, mereka itu tidak tahu, ya mereka tidak tahu apakah padinya itu akan panen bagus begitu. Ya, mereka tidak tahu apakah padinya itu akan panen bagus.
Bahkan apakah mereka akan bisa memanennya nanti? Mereka tidak tahu. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan jangan-jangan dimakan hama, ya kan? Jangan-jangan nanti dihabiskan sama tikus, apalagi sekarang musim tikus ini. Apa jangan-jangan terkadang apa coba? Terkadang itu sudah tinggal panen begitu kan? Besok tinggal panen, ternyata malamnya apa? Dihantam habis sama tikus. Itu terjadi. Nah, itu terjadi. Mereka, ya para petani, mereka tidak tahu apakah mereka akan memanennya yang mereka tanam, atau jika memanennya apakah akan hasil panennya bagus atau jelek, mereka tidak tahu itu. Tetapi walaupun mereka tidak tahu, mereka tetap melakukan, mereka tetap menanam, ya kan? Mereka tidak tahu apakah mereka akan memanennya, tetapi walaupun seperti itu mereka tetap nanam padi, nanam jagung, ya, ataupun yang lainnya. Tetap mereka nanam itu walaupun mereka nggak tahu. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka berharap, ya, karena mereka mempunyai harapan dalam hatinya, ya, mengharap agar nanti bisa memanennya, ya, dengan panen yang bagus, berlimpah dan seterusnya. Jadi dengan adanya harapan itu, walaupun mereka tidak tahu akhirnya nanti bagaimana, mereka tetap berusaha untuk menanam padi, jagung dan semacamnya. Demikian juga tentang kehidupan ini, tentang kita, begitu ya. Memang kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu nanti takdir kita di akhir itu seperti apa, ya. Tetapi kita berharap, ya kan, kita tetap sama-sama berharap agar kita menjadi husnul khatimah, ya kan. Jadi dan semoga teman-teman yang mengikuti pengajian kali ini sama-sama ya, husnul khatimah saya dan teman-teman husnul khatimah nanti, itu yang kita harapkan, Bang, gitu. Cuma apa, walaupun kita tidak tahu, ya kan, walaupun kita tidak tahu akhir dari kehidupan kita ini nanti seperti apa, ya kita seharusnya apa, tetap melakukan melakukan amal baik dan menjauhi amal yang buruk, dengan harapan apa, nanti kita bisa memanen hasil amalan kita ini di akhirat. Begitu. Sama halnya seperti petani tadi. Mereka tidak tahu apakah mereka akan memanennya, tetapi walaupun seperti itu mereka tetap berusaha untuk menanamnya. Ya, seperti itu. Taib, sekarang makanya, ya, yang kita punya ini hanyalah berusaha. Nah, ini dia. Sedangkan yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti sering ya kita ucapkan begitu kan, kalau kita melakukan sesuatu sering kita ucapkan, sudahlah, yang penting berusaha dulu, begitu kan. Yang penting kita berusaha dulu, setelah itu nanti hasilnya bagaimananya ya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Biar kita juga tenang begitu ya. Biar kita juga tenang. Hati kita juga tenang. Baik, sekarang apa yang maksud dengan kasab? Yang berusaha itu apa maksudnya? Karena di sini juga terjadi kesimpang siuran ya di golongan Mu'tazilah ya, tentang masalah kasab. Ya. Maka di sini ya, definisi kasab menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ini akan kita bacakan ini. Ya. Wa ma'na yaktasibuhu, ya, dan dimaksud dengan berusaha melakukan sebuah amalan yang paling atas ya. Yu'alliqu iradatahu wa qudratahu, ya. Menggantungkan kehendaknya dan kekuasaannya, wahuma makhluqatani, ini berbicara tentang hamba ya, dan keduanya ini yaitu kehendak dan kemampuan seorang hamba ini adalah makhluk. Ini kayaknya terjadi perubahan ya. Bentar. Baik, saya coba ini dulu, saya ketikkan dulu
biar nanti teman-teman lebih gampang mengikutinya. Bentar ya. Teman, saya tuliskan bentar di ruang chat ya. Jadi ini taruh sesudah perkataan beliau wahuma makhluqatani. Nah, taruh di situ ya nanti ya. Bentar. Ditulis ini bihadzal fi'li ya, bihadzal fi'li allazi yaqumu bil 'abdi bil 'abdi fayakhluqullahu hadzal fi'la khalqa. Ini. Itu sudah saya kirim ya. Baik, kita kembali ke kitab. Nah, kemudian dari perkataannya ini wallahu yakhluqu hadzal fi'la atau wallahu yakhluq. Nah, wallahu yakhluq ini di kurung buka terus diganti dengan yang saya kirim tadi. Saya ulangin lagi. Wa ma'na yaktasibuhu ya, dan makna bahwa seorang hamba berusaha melakukan perbuatannya itu yu'alliqu iradatahu, dia menggantungkan keinginan atau kehendak dan kemampuannya mamlukatan, keduanya ini adalah makhluk. Nah, sekarang saya tulis bihadzal fi'li, menggantungkan keduanya itu dengan perbuatan ini alladzi yaqumu bil 'abdi, yang berada pada seorang hamba, perbuatan yang berada pada seorang hamba. Fa yakhluqullahu hadzal fi'la khalqa, maka Allah taala menciptakan. Ini fa yakhluqullahu, maka Allah taala menciptakan. Setelah itu langsung ya di kitab hadzal fi'la khalqan, ya perbuatan ini ay yuhdithuhu minal adami, artinya Allah taala mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Fayaj'aluhu mawjudan, maka Allah taala menjadikannya ada. Nah, ini mungkin ya. Di mana kasab itu ini ya, dengan usaha ya, usaha. Tidak bingung ini usaha itu apa. Jadi usaha itu ketika kita mempunyai keinginan, kita mempunyai kehendak, teman. Contoh kita apa? Kehendak untuk berdiri, contohnya ya, kehendak untuk berdiri. Maka setelah itu apa? Saya ya, usaha itu apa? Saya mengarahkan kehendak saya ini kepada perbuatan. Tadi saya ingin berdiri, ini kehendak saya. Kemudian kehendak ini, keinginan ini saya arahkan kepada perbuatan, yaitu berdiri, berusaha untuk berdiri. Maka ketika dua hal ini terjadi, ini saya dikatakan sudah berusaha, ya, melakukan usaha. Itu maksudnya. Ya, ini yang dimaksud dengan berusaha. Jadi dalam usaha, ya, agar disebut dengan berusaha, itu ada dua hal yang harus terlaksana. Apa itu? Yang pertama, dia itu mempunyai keinginan. Nah, dia mempunyai keinginan untuk berdiri, keinginan untuk berpindah. Ya. Setelah itu apa? Dia mengarahkan keinginan ini kepada perbuatan. Ya, kepada perbuatan. Akhirnya apa? Dia berdiri, dia berpindah, teman. Ini namanya dua-duanya ini harus ada. Dua-duanya ini apa tadi? Ada keinginan untuk berpindah, contohnya, dan kemudian dia mengarahkan keinginannya ini kepada perbuatan itu, yaitu berpindah.
Jadi kalau salah satu dari keduanya ini tidak ada, maka ini tidak disebut dengan usaha. Nah, ini tidak disebut dengan usaha. Contoh ya sekarang. Saya hanya mempunyai keinginan untuk berdiri, ya kan? Saya mempunyai keinginan berdiri, hanya sebatas keinginan. Kemudian saya tidak mengarahkan keinginan saya ini. Nah, dalam hal ini, ya, saya belum dikatakan berusaha untuk berdiri namanya ini. Ya, saya belum dikatakan berusaha untuk berdiri. Ini ya, karena nomor 2 ini tidak terpenuhi. Yaitu tidak mengarahkan keinginan saya ini. Yang kedua, kalau seumpamanya ini lagi ya, terjadi sebuah perbuatan, contohnya pada dirinya, tetapi bukan berdasarkan keinginannya, sebuah perbuatan pada dirinya, tetapi bukan dengan keinginannya. Dia tidak menginginkan perbuatan itu. Contoh, terkadang gini ya, ini sering terjadi nih. Orang tuanya bilang ke anaknya nih main di halaman rumah gitu kan. Dibilangin sama orang tuanya, nak masuk nak ke rumah nak, gitu ya, masuk, disuruh masuk. Enggak masuk itu anak tetap aja main begitu. Bandel ya. Enggak masuk itu, main aja. Disuruh masuk, enggak masuk. Akhirnya bapaknya ini atau teman bapaknya lah ya. Jadi enggak tahan itu, udah disuruh masuk, enggak masuk begitu kan. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia ambil anaknya itu, dia tenteng, dia masukkan ke rumah. Nah, itu kan. Di sini apa dalam kasus ini? Ini terjadi perpindahan anak tersebut, ini kasusnya yang anak ya, terjadi perbuatan bagi anak tersebut. Apa itu perbuatan yang terjadi? Sesuatu yang terjadi pada anak itu, yaitu berpindah dari halaman ke dalam rumah. Ini kan perbuatan ini terjadi pada anak itu. Tetapi apa? Tetapi perbuatan ini tidak diinginkan oleh anaknya, ya kan? Jadi itu siapa yang maksa, kemudian ditenteng, diambil, dimasukkan ke dalam rumah begitu? Bapaknya. Nah, maka perbuatan ini, perpindahannya anak dari halaman ke dalam rumah ini dengan usaha anak tadi itu. Ya, dikarenakan apa? Tidak ada keinginannya. Makanya di sini yang namanya usaha itu harus memenuhi 2 hal tadi itu. Ada keinginan dalam hatinya, ya, ada keinginan dalam hatinya. Kemudian dia mengarahkan keinginan tersebut terhadap sebuah perbuatan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perbuatan tersebut. Ya, seperti itu. Ini yang maksud dengan usaha. Hendaknya dipahami dengan betul ya. Kalau nanti masih ada yang kurang paham, nanti saya ulangi. Baik, kita lanjutkan kembali sedikit lagi. Fala yahsulu illa biijadillahi wa khalqihi. Ya, jangan di atas ini. Maka tidaklah terjadi hal tersebut kecuali dengan ciptaan Allah Ta'ala. Ijad, khalq, itu sama maknanya ya. Dengan makna ciptaan. Jadi hal tersebut tidaklah terjadi kecuali dengan ciptaan Allah Ta'ala. Sekarang wal abdul muwaffaqu bi rahmatillahi wa fadlihi yanzuru ilal ma'na al-haqiqi li hadhihi al-harakati was sakanat. Seorang hamba yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, al-abdul muwaffaq, orang yang mendapatkan taufik dari Allah taala, ya, dengan rahmat Allah, wa fadlihi, dan karunia Allah, yanzuru
dia akan memperhatikan ilal makna al-haqiqi, terhadap makna hakikat. Nah, terhadap hakikat makna di hadhil harakati was sakanat, terhadap pergerakan ini dan diam ini. Ya, seorang hamba yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala, mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, dia akan melihat pergerakannya atau makna hakikat dari makna pergerakannya dan sikap diamnya. Apa yang akan dia bilang? Nah, dia akan mengatakan begini. Iya, di kitab ini. Fa'ana, maka saya, gitu kan? In harraktu yadi, jika saya menggerakkan tanganku, ya, jika saya menggerakkan tanganku, asy'uru bihadhil haraka, saya merasakan pergerakan ini. Wa bi annani wajjahtu qasdi lidzalika, dan saya memang mengarahkan keinginanku untuk hal tersebut. Ya, jadi saya ulangi lagi, ketika saya menggerakkan tangan ini ya, namanya coba digerakkan tangannya itu. Jadi ketika kita menggerakkan tangan, kita bilang apa? Saya sekarang menggerakkan ketika saya menggerakkan tangan saya ini, saya merasakan pergerakan itu. Dan saya juga tahu dan saya juga merasakan begitu ya, bahwasanya saya ini memang betul-betul mengarahkan keinginanku ini ya, terhadap pergerakan tersebut. Artinya apa? Saya memang mempunyai keinginan untuk menggerakkan tangan saya ini. Akhirnya apa? Kemudian saya menggerakkan tanganku ini. Begitu. Tetapi ini memang saya menggerakkannya. Tetapi walakinnal aqla, tetapi akal, ini ya, hukum akal, wa syar'a, dan hukum syarak juga, yahkumani, keduanya menghukumi, annani lastu khaliqaha, bahwasanya saya ini bukanlah pencipta perbuatan tersebut. Memang saya ini mempunyai keinginan untuk menggerakkan tanganku ini, gitu dia mengatakan. Dan saya juga menggerakkan tangan ini, mengarahkan keinginan saya ini. Saya gerakkan tangan saya. Tetapi akal, kemudian syarak juga menghukumi bahwa saya bukan pencipta pergerakan ini. Bal hadhil harakatu, tetapi pergerakan ini, ya paling atas ya. Tetapi pergerakan ini allati qamat bi, yang ada pada diriku, khalqullah, ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu. Ini kalau orang al-muwaffaq, orang yang mendapatkan taufik dari Allah taala, akan mengatakan seperti itu. Jadi saya simpulkan sekarang, tidak dimengerti di apa yang kita bicarakan tadi, silakan dipertanyakan. Saya simpulkan kembali sedikit. Saya simpulkan bahwasanya seorang hamba itu dalam masalah ini ada 3 golongan. Ya, ada golongan Qadariyah atau Mu'tazilah, kemudian ada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama golongan Jabriyah, begitu ya. Jadi kalau golongan Mu'tazilah ataupun Qadariyah, mereka itu mengatakan seorang hamba mempunyai kehendak, tetapi kehendak manusia ini terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya yang menciptakan perbuatan manusia itu adalah manusia sendiri, bukan Allah taala. Ini salah. Kemudian kelompok yang kedua yaitu golongan Jabriyah, mereka mengatakan hamba ini sama sekali tidak mempunyai kehendak. Ya, sama sekali tidak mempunyai kehendak. Sehingga apa?
manusia ini bagaikan kapas yang terhempas oleh angin. Kalau anginnya ke kanan, itu akan ke kanan. Kalau ke kiri, ikut ke kiri. Jadi tidak mempunyai kehendak sama sekali. Ini juga salah. Yang benar, ya di tengah-tengah, yaitu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan bahwasanya hamba ini mempunyai kehendak, ya, tidak seperti yang dikatakan oleh Jabriyah bahwa manusia tidak mempunyai kehendak. Jadi manusia mempunyai kehendak, tetapi kehendaknya manusia ini berada di bawah kekuasaan atau berada di bawah kehendak Allah Ta'ala. Tidak seperti yang dikatakan Mu'tazilah bahwasanya kehendak manusia ini terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kesimpulan dari pembahasan yang kita bahas. Insyaallah Ta'ala untuk selanjutnya pembahasan ataupun membahas tentang perkataan Ibnu Asakir rahimahullah, qayyumun la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Baik, mungkin hari ini sampai di barokah. Semoga tetap bisa sama-sama istiqomah dan belajar dan mengajarkan ilmu agama, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau memang ada yang belum difahami dari yang kita bicarakan dari tadi, ya dipersilahkan. Cuma yang kita bahas ya jangan kemana-mana pertanyaannya. Ini ya mungkin pertanyaan yang pertama ini madza yakni dzalik. Ini maksudnya yang saya tulis ini bihadzal fi'l alladzi yaqumu bil 'abdi. Ini apa perubahan dalam kitab ya. Jadi yang di PDF itu cetakan lama dan di cetakan baru ini ada perubahan sedikit. Ya. Ada perubahannya itu saya ketikkan itu bihadzal fi'l itu. Begitu ya. Iya. Taib. Ini tentang masalah pertanyaan hulu ini. Begini, dalam dalam bahasa Arab memang kullu itu bermakna semuanya. Bermakna jami' semuanya itu kullu. Ya, dalam bahasa Arab seperti itu. Artinya kullu itu termasuk kata umum yang bermakna semuanya. Nah, cuma di sini nanti apa perbedaannya dalam masalah bahwa kullu syai'in biqadar, segala sesuatu terjadi dengan ketentuan Allah, kemudian dengan kullu bid'atin, semua bid'ah sesat dan semacamnya. Ya, itu zahirnya. Di sini bedanya dalam bahasa Arab itu ada istilah kata am, kata yang umum. Itu dalam ilmu usul fikih seperti itu. Lah nanti dalam kata umum, dia di samping ada kata umum, biasanya ada apa? Ada kata khusus, begitu. Nah, kata yang khusus. Nanti terkadang saya kasih tahu, kata yang umum itu kayak kullu dan semacamnya, kata umum intinya terkadang ada yang mengkhususkannya. Artinya apa? Ada memang dari segi lafadznya itu umum, tetapi ada dalil lain yang datang, hadis lain yang datang yang menjelaskan bahwasanya keumuman ini dikhususkan, sudah dikhususkan. Jadi tidak kembali umum lagi. Nah, begitu. Di sini perbedaannya. Kalau yang tadi kullu syai'in biqadar, semua segala sesuatu itu dengan ketentuan Allah. Ini kata umum dan tidak ada yang mengkhususkannya. Dan dikarenakan tidak ada yang mengkhususkannya, maka tidak ada sesuatu pun yang terkecualikan dari ketentuan Allah Ta'ala. Ya, gitu. Sedangkan kalau yang kullu bid'atin dhalalah, yang zahirnya itu bahwa semua bid'ah itu adalah sesat, ini memang juga kata umum, tetapi apa? Ada dalil lain, hadis lain
yang menjelaskan bahwasanya ada hadis lain yang mengkhususkan keumuman hadis tadi. Saya ulangi lagi, kata kullu bid'atin ini memang hadis yang umum dan hadis yang sahih. Tetapi ada hadis lain yang menjelaskan atau yang mengkhususkan keumuman hadis tadi itu. Ya, dijelaskan oleh para ulama, contohnya man sanna fil islami sunnatan hasanatan, itu loh. Bang siapa yang merintis perbuatan yang baik maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya dan tanpa mengurangi sedikit pun dari pahalanya sampai akhir hadis. Ya, seperti itu perbedaannya. Taib. Taib. Perubahan kitabnya saya ulangi lagi. Coba yang punya kitab ya dibuka halaman bentar kemana ini sudah halaman 13 ya, wa makna jangan di alinea kedua itu dituliskan wa makna yaktasibuhu yu'alliqu iradatahu wa qudratahu wa huma makhluqatan. Kemudian setelah itu ya setelah wahuma makhluqatan ini perkataan muallif wallahu yakhluqu ini dikurung buka kemudian diganti dengan yang saya tulis tadi ya di ruang chat sehingga menjadi, saya ulangi di awal ya, wa ma'na yaktasibuhu yu'alliqu iradatahu wa qudratahu wa huma makhluqatani bihadzal fi'li alladzi yaqumu bil 'abdi fayakhluqullahu sampai di sini. Kemudian sudah selanjutnya sudah hadzal fi'la itu. Fayakhluqullahu hadzal fi'la sudah ada di kitab khalqa. Itu ya. Tamam. Taib. Masalah makna yaktasibu maksudnya apa? Makna yaktasibuhu dan makna bahwa seorang hamba berusaha melakukan sebuah perbuatan, nah itu ya, adalah menggantungkan. Ketika dia menggantungkan iradatahu kehendaknya wa qudratahu dan kemampuannya. Nah, itu maksudnya, menggantungkan, itu yu'alliq. Taib. Kayaknya sudah tidak ada ya. Kalau masih ada, dipersilahkan. Taib, kalau memang sudah tidak ada, kita tutup dengan tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu anna kulla khair.